kesempatan kita akan mencoba mendiskusikan mengenai Maulid, suatu judul yang saya kira tidak terlalu aneh bagi kita karena kita sendiri tiap tahun merayakan Maulid. Tapi barangkali ada hal-hal di balik perayaan ini yang perlu kita pahami secara lebih mendalam agar supaya perayaan kita itu sendiri makin bermakna, Ibu. Indonesia menikmati suatu keistimewaan bahwa Maulid itu merupakan perayaan Maulid itu merupakan acara resmi kenegaraan, satu-satunya perayaan keagamaan yang dilaksanakan di Istana Negara, dan itu adalah warisan Bung Karno. Dan agaknya Bung Karno dulu mendapat ilhamnya dari kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat Jawa kuna, bukan Jawa saja sebetulnya, tetapi maksudnya kesultanan lama seperti Jogja, Solo, Cirebon, Demak dan sebagainya, yang kita tahu di Jogja itu menghasilkan perayaan yang sekarang ini diakui sebagai salah satu perayaan yang sangat penting dalam budaya Jawa, yaitu sekaten. Tetapi sekaten itu tidak hanya di Jogja, melainkan juga ada di Solo, dan sebetulnya juga ada di daerah-daerah lain seperti Cirebon, Demak dan sebagainya. Tapi yang paling terkenal adalah di Jogja. Konon sekaten itu berasal dari Syahadatain, karena pada waktu itulah para wali berdakwah memperkenalkan makna syahadat, dua syahadat itu, dan melalui metode yang secara antropologi disebut sebagai metode perembesan damai, penetration pasifik. Itu terkenal sekali metode para wali Songo dulu itu. Nah, itu kemudian dilewatkan gamelan, sehingga acara sekaten itu yang paling penting adalah munculnya gamelan sekaten yang dipergelarkan di Masjid Agung Jogja. Kemudian ya tentu saja segala sesuatu itu ibarat air mengalir, pada hulunya itu jernih saja, tapi sampai Jakarta ya pernah kena polusi macam-macam, maka polusi sekaten juga macam-macam, sehingga sekarang ini sekaten itu ya tidak lebih daripada pasar malam dengan segala macam kemungkinannya, termasuk judi, maksiat dan sebagainya. Dan dari satu segi itu suatu ironi bahwa Jogja sebagai pusat dari Muhammadiyah dan Kauman itu sendiri adalah tempat dilahirkannya Muhammadiyah, namun tidak bisa bertindak apa-apa terhadap sekaten dengan segala takhayulnya itu. Bahwa dan ibu pasti membaca di koran bagaimana orang berebut makanan yang disajikan di situ, bagaimana orang berebut untuk apem segala macam itu bagian-bagian yang merupakan ekses dari sekaten. Tapi sebetulnya Maulid sendiri juga punya ekses yang membuat Maulid itu untuk beberapa golongan Islam itu dianggap bid'ah. Kita ketahui bahwa kalau sudah disebut bid'ah itu artinya ya haram. Seperti Saudi Arabia, di Saudi Arabia tidak ada Maulid, itu haram di Saudi Arabia itu Maulid. Kalau kita merayakan Maulid di sana bisa ditangkap polisi. Dan Saudi kita tahu itu menganut suatu paham, itu paham Wahabi populernya, tapi kalau mereka sendiri menyebutnya paham salaf, yang orientasinya disebut paham Wahabi karena dipimpin dan dirintis oleh seseorang yang namanya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tapi mereka sendiri tidak suka disebut Wahabi. Itu bagi mereka itu suatu nama ejekan yang cukup menyakitkan hati, sama
sengaja dengan kita orang Islam tidak suka dengan cara orang Barat menyebut agama Islam sebagai Mohammedanism. Itu analog itu. Mereka sendiri menyebutnya sebagai aliran salaf. Yang aliran salaf ini secara genealogis itu berasal dari Ahmad bin Hanbal, dari mazhab Hanbali, yang kemudian dikembangkan oleh Ibn Taimiyah, seorang tokoh yang sering saya kutip, dan dari Ibn Taimiyah kemudian merambah ke Muhammad Ibn Abdul Wahhab, seorang tokoh ulama dari Najd. Najd adalah provinsi yang sekarang ada Riyadh-nya itu, Riyadh, dan dia berasal dari sebuah desa namanya Darmiyah. Dia yang berasal dari desa Darmiyah itu kemudian koalisi dengan keluarga Amir yang berasal dari Riyadh, yaitu Amir Abdul Aziz Ali Saud. Maka kemudian koalisi itu atau kerjasama itu menghasilkan negara Saudi Arabia. Dari Arabia yang dipimpin oleh keluarga Saud, jadi itu negara suku itu sebetulnya, mengikuti model-model yang sudah sejak lama dikenal dalam sejarah Islam, yaitu setelah Khalifah yang 4 itu terputus, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka selanjutnya itu kita mengetahui bahwa kekuasaan dalam Islam itu atau dalam sejarah Islam itu adalah kekuasaan genealogis, dinasti genealogis. Ya, karena itu lalu sebutannya ialah Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, Daulah Fatimiyah, Turki Utsmani. Itu semuanya suku. Satu penyelewengan yang ironis sekali. Karena apa? Karena Islam itu datang antara lain untuk memberantas suku Isma, yang disebut hamiyatul jahiliyah, semangat kejahiliahan. Nabi sendiri mengutuk dalam berbagai hadis bahwa barang siapa mati dalam kesukuan itu mati dengan kematian jahiliyah. Dalam Quran disebutkan hamiyatul jahiliyah, nah, semangat fanatisme kesukuan. Tapi ironisnya dinasti-dinasti sejak berakhirnya Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang notabene hanya 30 tahun itu, sering saya katakan itu sama dengan periodenya Pak Harto dari 65 sampai 96 ini masih sejak itu tidak ada lagi sistem pemilihan untuk pemimpin, terutama yang berfungsi secara politik yaitu khalifah, tetapi turunan. Nah, jadi artinya Saudi Arabia, sebutan Saudi Arabia itu lanjutan dari kecenderungan tersebut. Tetapi di balik ide tentang Saudi Arabia itu ada suatu paham yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu paham Wahabi, yang kita tahu dampaknya itu besar sekali kemana-mana secara tidak langsung, termasuk efek yang sangat terasa di Indonesia ialah lahirnya gerakan-gerakan tanda kutip pembaharuan seperti yang dirintis oleh Haji Miskin di Padang, yang kemudian dari Padang atau dari Sumatera Barat menyebar kemana-mana termasuk ke Jawa, mengambil bentuk macam-macam, antara lain Muhammadiyah pun sebetulnya itu adalah sedikit banyak merupakan kelanjutan dari itu semuanya. Muhammadiyah, Darsis, Persatuan Islam, dan juga Al-Irsyad. Al-Irsyad yang lahir di Solo kalau tidak salah itu oleh Surkati, Syekh Surkati, itu juga orientasinya ke sana. Nah, apa ciri dari kaum Wahabi itu? Yang paling nampak ialah sementara seluruh dunia Islam itu penuh dengan bangunan-bangunan kuburan yang sangat mewah, di Saudi Arabia tidak ada, sama sekali tidak ada, diratakan dengan tanah kecuali kuburannya Nabi. Sebetulnya mereka inginnya kuburan Nabi pun mau diratakan dengan tanah, akan tetapi waktu itu Turki Utsmani masih kuat sekali, dan Turki Utsmani mengancam kalau sampai hal itu terjadi maka Saudi Arabia akan diserbu rame-rame oleh seluruh dunia Islam. Akhirnya kubur Nabi selamat. Sampai sekarang masih bisa saksikan arsitektur dari kubur Nabi itu
dengan kubah hijaunya di atas itu, maka disebut sebagai kubah khadra, kubah hijau. Itu adalah warisan Turki. Masjid Madinah yang bagian yang lama itu semuanya adalah bangunan orang Turki. Dan kalau Bapak dan Ibu cukup jeli memperhatikan dari segi arsitektur, itu arsitekturnya sebetulnya barat, bahkan dekorasinya pun dekorasi barat. Kalau itu Rautah itu, lihat itu apa namanya, plafonnya itu dekorasinya itu barok gitu, bukan dekorasi Timur Tengah, itu barok, karena yang bikin orang Turki. Satu hal yang menurut saya rada ironis, oleh karena Islam itu salah satu wujud ekspresi kesenian yang paling indah adalah arabesk dan kaligrafi. Nah, arabesk tidak dipakai di situ, tapi barok, sama dengan tradisi-tradisi di Eropa. Nah, itu adalah warisan Turki. Maksud saya hanya ingin menunjukkan bahwa Turki memang mempunyai sentimen yang sangat kuat untuk mempertahankan Masjid Madinah, termasuk makam Nabi. Oleh karena itu Saudi Arabia dengan gerakan Wahabinya yang radikal itu tidak berhasil meruntuhkan kubur Nabi. Dalam pandangan orang-orang Wahabi, idealnya kubur Nabi itu ya sama dengan kuburan yang lain, yaitu rata aja dengan tanah. Paling-paling mungkin ditandai batu, begitu saja, seperti juga kubur-kubur yang lain. Nah, kalau kita di Indonesia ini khawatir seluruh Jakarta akan jadi kuburan karena selalu ekspansi, di Arabia itu tidak ada ekspansi kuburan. Ya, kuburan itu diparkir selama-lamanya di situ. Orang mati, diberikan kering, dipakai lagi, dibakar kering, dipakai lagi, dan seterusnya. Nah, mengapa ada pandangan semacam itu? Nah, ini ada kaitannya dengan pribadi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Maulid itu memang bukan ajaran agama, itu adalah budaya agama. Jadi kita harus jelas itu. Memperingati Isra Mi'raj, Maulid, Nuzul Quran, 1 Muharram dan sebagainya itu adalah budaya. Tetapi kalau Idul Fitri sama Idul Adha itu agama. Ya. Jadi kalau secara agama murni, dalam Islam itu tidak ada hari besar kecuali 2, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Yang lainnya itu semuanya adalah hasil budaya. Dan di Saudi Arabia, oleh karena pendekatannya yang begitu puritanistik, maka semua perayaan selain Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada. Di sana tidak ada Nuzul Quran, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada 1 Muharram, dan sebagainya. Nah, kapan timbulnya Maulid itu? Maulid itu timbul pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, seorang tentara, itu seorang jenderal yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir dari tangan para penguasa dinasti Fatimiyah. Nah, di Mesir dulu pernah berjaya sekali suatu dinasti namanya dinasti Fatimiyah. Disebut dinasti Fatimiyah sebagai nisbat kepada Fatimah putri Nabi karena mereka mengklaim sebagai keturunan dari Fatimah, yaitu orang Syiah. Maka dinastinya disebut Fatimiyah, dan sultan yang hebat dari kalangan sultan mereka itu namanya Abdul Aziz, itu mendirikan Kairo, Al-Qahirah, itu artinya persis sama dengan Jayakarta. Ya, karena itu Bu Yangka pernah buat satu tulisan bahwa sebetulnya nama Jayakarta itu mendapat ilham dari istilah Al-Qahirah, itu benar. Nah, kemudian mendirikan Masjid Al-Azhar. Nah, masjid itu disebut Al-Azhar juga sebagai penghormatan kepada Fatimah, sebab Fatimah itu gelar kehormatannya adalah Az-Zahra, seorang wanita yang wajahnya berseri-seri, itu Az-Zahra itu artinya. Tapi karena masjid itu gendernya maskulin, maka tidak bisa disebut Zahra, lalu dimaskulinkan menjadi Azhar. Jadi Masjid Azhar itu adalah masjid Syiah sebetulnya itu. Tetapi meskipun Salahuddin Al-Ayyubi ini orang Sunni,
dan mengganti pemerintahan Mesir tadi itu dari Fatimiyah yang Syiah ke Sunni Al-Ayyubiyah, jadi dinasti Ayyubiyah yang dari Fatimiyah yang Syiah ke Ayyubiyah yang Sunni. Namun Masjid Agung Al-Azhar itu, bukan Masjid Agung Al-Azhar, itu kecil, Masjid Al-Azhar itu tidak dirubah namanya, jadi tetap Masjid Al-Azhar, namun kurikulum dari kegiatan akademik di situ di Universitas Al-Azhar itu diganti dari kurikulum yang berorientasi ke mazhab Syiah menjadi ke mazhab Sunni, sehingga cukup ironis bagi orang Syiah bahwa Al-Azhar akhirnya menjadi benteng yang paling kukuh dari paham Sunni sampai sekarang. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini tampil pada waktu dunia Islam kalah oleh tentara salib. Jadi Palestina itu dikuasai orang Kristen, Yerusalem atau Al-Aqsa, Al-Qudus itu di tangan orang Kristen, bahkan Masjid Aqsa itu dijadikan gereja. Kemudian apa itu namanya? Ada suatu kelompok Kristen yang sangat kuat namanya Knight Templars, yaitu Knight Templars itu artinya ya Templar di situ referensinya kepada temple yaitu Masjid Aqsa itu. Sebab Masjid Aqsa itu yang menamakan Masjid Aqsa itu orang Arab, masjid yang sangat jauh, artinya jauh dari Mekah, tapi mereka sendiri di sana sendiri tidak disebut Masjid Aqsa, melainkan Solomon Temple, Haikal Sulaiman, karena yang mendirikan dulu adalah Nabi Sulaiman. Nah, para perwira salib itu untuk menjaga kelestarian kekuasaan mereka di Al-Qudus di Yerusalem itu antara lain membuat suatu perkumpulan keperwiraan namanya Knight Templars. Nah, pokoknya waktu itu umat Islam merasa apa itu namanya, mengalami malaise, mengalami turunnya semangat moral, bukan moral tapi moral, turunnya semangat, dan karena itu tidak berdaya terhadap tentara salib. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini memperhatikan mengapa orang-orang tentara salib itu begitu tinggi motivasinya untuk berjuang. Dalam versi mereka, yaitu berjuang merebut tanah suci yang mereka klaim, yaitu Al-Qudus atau Yerusalem, dan untuk itu mereka sanggup berkorban. Nah, menurut temuan Salahuddin Al-Ayyubi nanti akan oleh orang barat disebut Saladin, ya, Saladin, dan nama itu mengandung makna keprawiraan yang sangat tinggi, karena orang ini adalah prawira yang sangat tinggi, perwira yang sangat tinggi akhlaknya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi melihat bahwa tentara salib ini setiap tahun seolah-olah mendapat injeksi motivasi spiritual yang sangat kuat melalui perayaan Natal. Ya, jadi melalui perayaan Natal. Jadi Natal itulah yang membuat tentara salib ini selalu ingat misi sucinya untuk pergi dari Eropa ke Timur Tengah yang waktu itu tentu saja jauh sekali, dan karena itu cerita-cerita tentang tentara salib itu banyak yang mengerikan, seperti misalnya bagaimana di jalan itu mereka harus berjuang untuk survive dan sebagainya. Bahkan yang ironis, karena tentara salib ini kebanyakan dari Eropa Barat, dipimpin dari Roma, dan kalau ke Yerusalem itu harus melewati Bizantium dan Turki. Mereka perang dulu dengan orang-orang Kristen Ortodoks Bizantium itu. Jadi banyak sekali yang jadi korban orang-orang Kristen Ortodoks sendiri. Waktu itu kan sudah ada kontroversi, sudah ada pertentangan paham antara Katolik Romawi dengan Katolik Yunani. Antara lain isunya ialah masalah roti upacara Ekaristi itu harus dikasih minyak apa tidak, leaven or not, gitu ya. Yang satu berpendapat itu harus dikasih minyak, yang satu tidak, dan itu mereka perang.
Katolik Romawi sama Katolik Yunani. Kemudian objek-objek suci seperti Nabi Isa, Maryam. Nah, Maryam itu kita tahu penting sekali kedudukannya dalam agama Katolik. Demikian juga malaikat, itu boleh digambar atau tidak. Kristen Timur, Kristen Syria mengatakan tidak boleh. Tetapi Kristen Yunani atau Kristen Ortodoks itu mengatakan boleh, tapi hanya 2 dimensi dalam bentuk lukisan. Itu yang disebut ikon itu yang menjadi koleksinya Museum Adam Malik itu. Nah, Kristen Barat, Kristen Romawi membolehkan sampai dengan patung. Nah, karena itu Katolik Romawi penuh dengan patung yang nanti diberantas oleh Protestan yang menganggap itu sebagai syirik, sebagai idolatry, sebagai penyembahan berhala. Jadi artinya kalau dalam perjalanan dari Roma menuju Palestina dan melewati daerah-daerah Kristen Ortodoks lalu terjadi perang, itu kita harus tahu apa sebabnya. Rebutan benar, rebutan surga mereka. Nah, jadi artinya yang merugi dengan tentara salib, dengan ada tentara salib itu tidak hanya orang Islam, tapi orang Kristen Timur juga. Nah, kemudian sampai di Palestina mereka menguasai satu itu saja proses yang cukup lama, menguasai Yerusalem. Dan sekarang menjadi tanggung jawab Salahuddin Al-Ayyubi, atau dia merasa sebagai tanggung jawab dia untuk merebutnya kembali. Nah, dia mengalami problem, yaitu tentara Islam waktu itu lemes, kurang motivasi, kurang semangat. Dan kemudian dia itu melihat bahwa orang-orang salib itu selalu mendapatkan motivasi baru melalui perayaan Natal. Lalu timbullah ide pada Salahuddin Al-Ayyubi untuk memperingati Natalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kebetulan Natal itu dalam bahasa Arab milad. Milad itu bahasa Arab artinya hari kelahiran. Karena itu kalau kita di Indonesia sering menggunakan perkataan Masehi untuk tahun 1996 itu adalah tahun Masehi. Tapi kalau orang Arab tidak biasa menyebut tahun Masehi, tahun miladi. Tahun miladi artinya tahun yang dihitung dari kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Jadi milad begini. Nah, itu ada organisasi mahasiswa di sini yang kalau yang lain itu hari ulang tahunnya disebut Dies Natalis, jadi mengambil istilah dari bahasa Latin. Organisasi ini karena mau overcorrective ya, memakai bahasa Arab milad, yaitu PMI, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, penerbitnya NO itu tidak mau menyebut Dies Natalis milad, padahal milad itu ya istilah Kristen juga dalam bahasa Arab ya. Nah, kita tahu bahwa orang-orang Arab itu banyak yang Kristen. Ini juga satu hal yang perlu kita ingat, bahwa sebetulnya tidak semua orang Arab itu Muslim. Bahkan orang-orang Kristen itu lebih lama, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad mereka sudah jadi Kristen. Yaitu dulu yang dekat Makkah dan Najran, yang oleh Umar dipindah ke Irak. Tapi di Irak sendiri sudah banyak orang-orang Kristen, dan sampai sekarang masih banyak orang Kristen di daerah-daerah seperti Bahrain, Muscat, Oman, dan sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah di Syria. Di Syria itu 20% dari penduduk Syria itu Kristen. Tapi kalau Kristennya Syria itu Kristen Syria, artinya orang-orang yang berbahasa Suryani. Namun Kristen Libanon itu Kristen Arab betul, itu orang Arab betul. Dan mereka adalah keturunan Bani Ghassan. Maksud saya, kalau mereka menggunakan perkataan Arab itu bukan berarti pinjam dari Islam, itu hak mereka, itu bahasa mereka, gitu ya. Ya, bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu, jangan dikira bahwa perkataan Allah itu khusus Arab, khusus Islam, itu Arab itu. Semua orang yang berbahasa Arab menggunakan perkataan Allah. Orang Kristen juga dan orang Yahudi juga. Sebab orang Yahudi juga banyak yang berbahasa Arab, seperti di Yaman itu masih banyak orang Yahudi. Ada sinagog-sinagog di sana, itu yang Yahudi Arab. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi tadi itu
tidak menggunakan milad, tetapi dicari konjugasi lain dari perkataan walada. Sebab ini dari perkataan walada. Walada itu artinya melahirkan, beranak atau punya anak. Nah, waladun sendiri itu adalah anak, ya. Surat Al-Ikhlas itu lam yalid walam yulad, itu tidak mempunyai anak dan tidak diberanakkan. Jadi waladun itu anak, waladan punya anak. Nah, milad itu saat kelahirannya. Nah, ada tasrif lain dari waladun itu atau walada ini, yaitu maulid. Maulidun. Maulid. Yang benar itu maulid. Kalau maulud itu yang dilahirkan. Orang Jawa menyebutnya mulut. Ya tidak apa-apa karena sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Itu berkat Sultan Agung, ya. Ketika dia ingin mengkombinasikan antara budaya Jawa dengan Islam, lalu tahun Saka yang semula itu tahun matahari dirubah menjadi tahun rembulan dan diganti bulannya dengan bulan-bulan Islam, tetapi diambil nama-namanya itu dari sesuatu yang menonjol dalam bulan tersebut. Maka Muharram lalu diambil Asyura-nya, jadi Suro. Jadi Muharram, Safar tetap Safar. Nah, Rabiul Awal, yaitu bulan ketiga itu, di mana ada perayaan Maulid Nabi pada tanggal 12, oleh Sultan Agung disebut Maulud. Rabiul Tsani menjadi Ba'dul Maulud. Lalu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ini sendiri juga dari segi gramatika itu salah. Sebab Jumada itu tidak ada dalam bahasa Arab Jumadi, tapi Jumada. Dan Jumada itu gendernya itu feminin. Jadi karena itu dalam bahasa Arab bukan Jumadil Awal, tapi Jumada Al-Ula. Kemudian Jumada As-Tsaniyah. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah. Nah, Ruwah Sya'ban menjadi Ruwah kenapa? Karena ada tradisi yang cukup luas di kalangan umat Islam bahwa pada bulan ke-8, yaitu menjelang bulan puasa itu, orang Islam yang masih hidup sebaiknya mengingat kembali arwah mereka yang meninggal karena mereka menghadapi bulan puasa. Ya, kita tahu bahwa Ustaz sudah mengatakan bahwa di bulan puasa itu setan-setan dicentang tangannya sehingga tidak bisa mengganggu orang-orang yang berpuasa dan juga orang-orang yang ada di dalam kubur. Dan adalah baik sekali kalau pada waktu itu kita kirim doa kepada para arwah yang sudah mati. Maka Sya'ban disebut ruwah. Jadi ruwah, kemudian Ramadan disebut poso, Syawal selo, Dzul Qa'dah disebut selo, menyelani menjadi selah antara Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi Suro itu bukan bahasa Jawa, Suro itu dari Asyura. Ini orang Jawa mengira bahwa itu adalah perayaan Jawa, bukan. Asyura itu artinya tanggal 10. Dan mengapa Muharram atau bulan pertama itu menjadi sangat terkenal Asyuranya? Karena di situ ada perayaan, terutama untuk mereka yang menganut paham Syiah, memperingati terbunuhnya Husain yang sangat mengerikan, sangat kejam itu. Nah, itu kalau orang Jawa itu dirayakan dengan bubur suro. Bubur suro itu warnanya dua, warna merah dan putih. Merah untuk memperingati Husain. Ini jadi bubur suro itu dua, itu adalah untuk cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Merah untuk Husain yang matinya terbunuh bermuluran darah, dan yang putih untuk Hasan yang matinya wajar dan memang pada waktu hidupnya itu menurut bahasa sekarang barangkali cinta damai begitu. Yang jelas ialah bahwa dia menyatakan diri turun dari tahta kekhalifahan meskipun dia adalah pengganti bapaknya ke Ali, dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Jadi damai. Nah, lalu putih. Jadi merah putih. Yang merah putih itu sebetulnya Hasan Husain itu. Husain dan Hasan. Tapi
mungkin punya keterangan lain. Nah, maksud saya apa itu namanya, sudah sedemikian rupa sudah menyatunya dalam kultur Indonesia Maulid ini, sehingga tidak terasa, karena kita juga menyebutnya itu mulut, surah, sapar, mulut, batu mulut, jumadil awal, jumadil akhir, kedua poso, sawal, selo besar. Nah, besar itu maksudnya Idul Adha, Idul Akbar, perayaan besar. Nah, bagaimana Ibu? Jadi apa itu Salahuddin Al-Ayyubi memperingati Maulid untuk pertama kalinya? Meniru Natal. Jadi kalau ada Miladu Isa al-Masih, ada Maulidul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan diperingatinya? Nah, sejarah. Dicarilah sejarah, maka diketahui Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu bulan ketiga dalam kalender Islam setelah Muharram dan Safar. Lalu apa yang dilakukan pada waktu Maulid di zaman Salahuddin Al-Ayyubi? Yang dilakukan ialah membaca dan menjelaskan riwayat Nabi sebagai jenderal perang. Jadi yang dibaca, yang diterangkan pada umum itu adalah perang-perangnya Nabi. Ini yang disebut maghazi. Jadi dulu itu yang diutarakan dalam maulid-maulid itu maghazi namanya. Maghazi artinya peperangan-peperangan. Al-maghazi. Ini al-maghazi, peperangan-peperangan. Karena Nabi itu adalah seorang jenderal yang sangat sukses. Seluruh perangnya dimenangkan oleh Nabi kecuali Uhud. Di Uhud itulah Nabi itu kalah. Kekalahannya itu hanya karena jumlah yang jatuh sebagai korban itu lebih banyak pada orang Islam daripada pada orang kafir. Tapi net result itu masih tetap menang. Bahkan di Uhud itulah Nabi hampir terbunuh oleh Khalid bin Walid. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi menganjurkan seluruh dunia Islam untuk merayakan Maulid, dan dalam kesempatan itu supaya diungkapkan kembali bagaimana perangnya Nabi itu, bagaimana Nabi itu sebagai seorang jenderal yang luar biasa cakapnya. Dan ternyata apa yang dikehendaki oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil, yaitu orang-orang Islam, umat Islam itu bangkit semangatnya untuk perang dan berhasil mengalahkan tentara salib. Jadi tentara salib itu terusir dari Palestina itu gara-gara Maulid. Jadi Maulid itulah yang membuat umat Islam itu bangkit kembali, elang vitalnya begitu. Kemudian berhasil mengusir tentara salib dari dunia Islam selama-lamanya, sampai dengan datangnya kolonialisme Barat yang kembali mengkoloni daerah-daerah itu, tapi tidak lagi atas nama agama, melainkan atas nama kapitalisme, ekonomi kapitalis. Lalu Israel, datang lagi Israel dengan alasan-alasan tersendiri. Nah, sejak itu maka Maulid sudah menjadi bagian dari kehidupan kultural umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Arabia. Di Arabia itu baru dilarang setelah munculnya Wahabi ini pada abad yang lalu.